Assalamualaikum, pada video ini kita akan membahas tentang upacara mitoni, tradisi memuliakan calon ibu pada Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Upacara mitoni disebut juga tingkeban. Mitoni berasal dari kata pitu dalam bahasa Jawa yang artinya 7. Tradisi mitoni dijalankan untuk calon ibu pada kehamilan pertama saat janin memasuki usia 7 bulan. Masyarakat umum biasanya melaksanakan mitoni pada hari Rabu atau Sabtu, tanggal ganjil berdasarkan penanggalan Jawa sebelum bulan purnama muncul. Sementara di lingkungan Keraton Yogyakarta, upacara mitoni digelar pada hari Selasa atau Sabtu. Prosesi mitoni khas Keraton Yogyakarta. Secara garis besar, rangkaian mitoni terdiri dari prosesi siraman, ganti busono, brojolan, dan selamatan. Sebagian masyarakat masih melaksanakan upacara tersebut sesuai pakem, sedangkan sebagian lainnya menyederhanakan. Di keraton, tradisi mitoni terus dilestarikan bagi putri dalem atau putri sultan dan permaisuri dengan peranatan atau aturan khusus. Berikut rangkaian prosesi mitoni yang lazim dilaksanakan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Miyos dalem hadirnya Sri Sultan dan permaisuri di sasana upacara menandai dimulainya upacara mitoni. Pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, pendopo dalem Kilen Keraton Yogyakarta dipilih sebagai tempat penyelenggaraan. Kemudian digelar pembacaan doa yang dipanjatkan oleh abdi dalem konco kaji. Acara disusul ngabekten, penghaturan sungkem pangabekti dari putri dalem dan mantu dalem kepada Sri Sultan, permaisuri, dan besan dalem. Setelah berganti busana, putri dalem bersiap menjalani prosesi siraman. Prosesi siraman dilakukan di kerobongan sebuah bilik upacara berhias aneka tanaman seperti tebu, pisang, dan kelapa cengkir. Sementara putri dalem berganti busono untuk siraman, garwon dalem dan besan putri menuju ke rombongan untuk melakukan sileman cengkir. Masing-masing membenamkan sebuah kelapa cengkir bergambar tokoh wayang, Kamajaya dan Kamaratih ke dalam air. Garwon dalem meracik air dan ugo rampe yang akan digunakan untuk siraman atau ngerantun toyo, seperti kelapa ijem, air 7 sumber, sekar staman, konyoh mancowarno, dan siwur batok bolong. Selain itu, garwon dalem dan besan putri juga noto lemek lenggah atau menata alas yang akan diduduki putri dalem saat siraman. Alas ini terdiri atas daun opo-opo, kain letrek, dan kloso bongko. 7 orang akan mengguyurkan air ke tubuh calon ibu, yaitu garwon dalem, besan putri, serta 5 orang sesepuh perempuan yang sudah memiliki cucu. Sepanjang prosesi, doa-doa dipanjatkan, memohon keselamatan bagi ibu dan calon bayi. Setelah siraman, putri dalem melakukan muloni, berwudu dengan air yang dikucurkan dari kelenting oleh nyai penghulu atau sesepuh putri. Kelenting itu kemudian dibanting ke lantai hingga pecah oleh garwon dalem dan besan putri sembari mengucapkan, "Saiki wis pecah pamore." Prosesi ini disebut mecah pamor. Selepas siraman, putri dalem berganti busana kering dan rambutnya ditata dengan model ukel tekuk. Mantu dalem mengenakan busana peranaan lurik pangeran dengan kain nyamping atau kain jarik senada. Keduanya bersiap menjalani prosesi pantes-pantes. Putri dalem akan mencoba nyamping dan kain semean sebanyak 7 kali. Setiap kali putri dalem berganti nyamping dan semean, para tamu akan ditanyai, "Sampun pantes dereng?" Dalam bahasa Indonesia, apakah busana tersebut sudah pantas? Para tamu akan berseru untuk nyamping dan semean pertama hingga ke-6 dengan jawaban dereng atau belum pantas. Sedangkan yang ke-7 yaitu kain lurik dianggap paling pantas sehingga hadirin menjawab sampun pantes atau artinya sudah pantas.
Busana kain lurik yang dikenakan Putri Indalem ditambahi ikat pinggang dari janur kuning untuk prosesi migas janur, yaitu memotong janur kuning yang dilingkarkan di perut calon ibu. Mantu Dalem akan memotong janur itu dengan keris dapur brojol, yang bagian ujungnya diberi kunir atau kunyit. Mantu Dalem kemudian mundur 3 langkah dan berbalik cepat untuk lari lurus keluar pintu. 2 buah kelapa berukir gambar Kamajaya dan Kamaratih ditelusupkan di antara perut dan rongga kain lurik yang dikenakan Putri Dalem lalu diterima oleh Garwa Dalem serta besan putri. Prosesi brojolan ini menyimbolkan harapan agar calon bayi lahir dengan mudah. Kelapa cengkir yang berada di tangan Garwa Dalem dan besan putri kemudian digendong dengan cara diemban seperti menggendong bayi menuju kamar Putri Dalem. Prosesi ini dinamakan boyong. Kain-kain yang dianggap kurang pantas dikenakan saat acara pantas-pantas sebelumnya dijatuhkan bertumpuk di lantai. Putri Dalem diminta untuk duduk di atas tumpukan kain itu sambil menyantap jenang procok. Prosesi ini disebut lenggah petarangan. Selepas itu, Putri Dalem dan suami bersama-sama boyong petarangan, yaitu membawa tumpukan kain tersebut ke kamar. Saat Putri Dalem dan Mantu Dalem kembali berganti busana, Daharogoh dilaksanakan sebagai prosesi terakhir. 9 orang sesepuh diminta mengambil nasi dan sebutir telur dari dalam kelenting. 9 melambangkan banyaknya bulan yang dilalui bayi dalam rahim sebelum dilahirkan. Selesai berganti pakaian, Putri Dalem dan Mantu Dalem selaku penyelenggara upacara menyambut serta mempersilahkan hadirin menyantap hidangan. Nah, demikianlah prosesi tingkeban atau mitoni di Keraton Yogyakarta. Filosofi Jawa menempatkan kehamilan sebagai tahap penting dalam daur hidup. Setiap prosesi dalam upacara mitoni, secara langsung maupun simbolik, bertujuan memohon rahmat dan keselamatan bagi ibu serta calon bayi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Juga pengharapan agar proses kelahiran berlangsung dengan lancar tanpa hambatan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan istilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.